Ya, halo. Sekarang jadi untuk video tutorial kali ini kita akan membahas apa itu dynamic routing. Jadi simpelnya itu dynamic routing ya ada beberapa router dan kita nggak perlu ngeset secara statis dari tiap-tiap router itu. Jadi ada beberapa algoritma yaitu EGRP, OSPF dan RIP gitu. Nah, kemudian yang pertama langsung aja ke EGRP. Itu singkatan dari Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Ini kita yang pasti itu di soal atau di case-nya itu mungkin yang disebut dengan ASN atau ANS, yaitu Autonomous System Number atau Autonomous Number System gitu. Dan penjelasan singkatnya di sini untuk EGRP adalah eh, jadi protokol routing di mana dua router akan membentuk hubungan dan pertukaran rute. Terus juga ada packet keep live-nya yang ada di antara keduanya untuk kasih tahu nih antara masing-masing pihak router ada yang jaringannya down atau di antara mereka ada yang down gitu. Terus juga info juga untuk EGRP ini menggunakan dual algoritma gitu, diffusing update algorithm untuk melakukan routing yang loop free dan menghitung jalur terpendek. Oke, jadi langsung masuk ke case-nya. Tentunya kita punya autonomous system number gitu ya. Ya, oke. Jadi tentunya di case ini ada beberapa divisi gitu ya. Kemudian jadi tiap tiap ada beberapa divisi yang udah saya isi sih, seperti contoh IT division ini kan udah hijau semua. Coba kita cek. Iya, kita isi seperti ini gitu ya. Jadi ini kan PC2 menggunakan IP3, kemudian subnet masknya ini juga disesuaikan, gateway juga dikasih gitu kan. Seperti itu. Kemudian ini finance juga udah, ini HR juga udah. Kemudian untuk desain coba kita cek aja dulu satu-satu. Desktop HR 453 128 oke. Finance titik 201 oke ya. Oke, kemudian untuk yang desain ya ini belum sekalian kita isi juga. Oh sorry. Ya ini kemudian tadi itu subdomainnya di sini juga sama, berarti 92 ya, 92 1.192 isi 1 kemudian isi 2. Tentunya ingat juga ini kita pakai IP.3, kemudian ini 192 gateway kita kasih 1 gitu. Ya kemudian yang terakhir di sini kita ini dia menuju ke fast ethernet 10 gitu. Jadi kita cek coba di sini 10 kosong gitu. Kita on, oke benar jalur yang di situ. Kemudian kita kasih gateway-nya dan kita kasih subnet masknya juga dengan sesuai gitu. Oke, coba kita cek. Ya betul. Oh lupa dikanin sebentar. Ya. Oh, nah sekarang yang belum adalah antar router ini. Jadi ini masih merah koneksinya gitu ya. Kemudian kita cek dari router 2 ini, tuh, dia menggunakan port serial 2/0 dengan IP sekian. Nah, IP-nya ini kalau untuk case ini kita dari kiri gitu. Jadi kiri menggunakan titik 21, yang tengah menggunakan titik 22 gitu. Ini titik 21. Iya, jadi ini untuk gateway dan subnet masknya juga disesuaikan. Kita on, kemudian di router 4 kita itu tadi menggunakan serial 22
serial berubah, kita kasih titik 22, kemudian kita sambung dengan 24. Jangan lupa di on. Ya, jalan. Kemudian yang sebelahnya itu serial 3. Kita kasih itu 128 10. Ini 128 126 128 128 10. 109 juga sama 24. Kita onin gitu dari itu. Kemudian di sini router 3 dimulai serial 2 titik 12 128 224. Ya on semua. Ini coba kita cek dulu 30 10 24. Ini seharusnya 11 ya. Oke. Nah sekarang jadi kita konekin, kita build si EGRP-nya ini. Jadi ini kan udah di halaman config, terus kita exit, kita masukkan command router EGRP dengan autonomous system number-nya itu 15 gitu. Terus kita masukin aja networknya yang kekoneksi ke router 4 ini siapa aja. Yang pertama dari masing-masing divisi dulu, dari design division. Kita kasih network 192.168.32.0. Oke, lanjut ke IT division. Network 192.168.90. Oke, sekarang lanjut ke jaringan antar routernya. Dia punya sini network 192.168.10. Oke, yang di kiri network 192.168.200 dan 20. Oke, itu untuk yang router 4. Selanjutnya kita ke router 3 yang di sini, di finance division. CLI tentunya sudah, iya, exit. Terus kita masukin lagi router EGRP 15. Kemudian kita kasih network address yang terkoneksi dengan router tersebut. Kita kasih yang pertama 192.168.0. Kemudian yang di atasnya antara router tersebut itu 192.168.128.10. Oke, ya itu sudah kita ke HR division. CLI kita kasih exit dulu, kita kasih router EGRP 15, kan kita kasih network. HR divisionnya 192.168.5.0. Networknya lagi yang 200, kemudian 20 ya. Oke, itu saja untuk EGRP. Sekarang kita coba dari sini ke sini. Ya, successful. Itu untuk EGRP. Ya, kemudian lanjut. Jadi sekarang kita ke bagian OSPF. Nah, saya open OSPF ini adalah singkatan dari Open Source Path First. Jadi di case ini pasti ada namanya area ID, area name, dan ini kurang lebih proses ID. Nah, penjelasan singkatnya adalah OSPF menggunakan algoritma Dijkstra gitu yang mudah dipelajari untuk menemukan rute terbaik gitu. Nah, OSPF ini dia membuat link set P
link state paket gitu, di mana link state paket ini didistribusikan ke semua neighbor gitu. Kemudian setiap router akan menghitung jalur terpendeknya gitu berdasarkan biayanya. Dan juga kalau misalnya ada perubahan, link state paket ini didistribusikan ulang untuk menghitung jalur terpendeknya lagi gitu. Oke, langsung lanjut ke sini, dan saya juga buat catatan singkat di OSPF ini uh, hampir sama seperti IGRP. Kita router OSPF, kemudian kita masukin networknya. Kemudian tentunya ada yang berbeda, kita butuh namanya area ID-nya gitu. Nah, di sini kita udah isi semua IP-nya seperti dari divisi desain, kemudian divisi IT division gitu. Kemudian dari divisi finance, kemudian dari divisi HR. Dan sekarang kita tinggal, dan ini antar router juga sudah ya. Serial 2, serial 3, serial 2, serial 3. Oke. Nah, kemudian kita tinggal memasang si OSPF ini gitu. Kita exit, kemudian router OSPF. Proses ID-nya 25. Kemudian kita kasih network. Ini kita di router 2 kita punya HR, kemudian IP yang ini. Jadi untuk network case ini agak berbeda. Kita membutuhkan network address, wildcard, area, kemudian area ID-nya. Nah, wildcard ini tuh apa sih? Jadi wildcard ini adalah 255 dikurang subnet mask. Uh, jadi karena subnet masknya itu kan 255, 255, 255 titik sekian gitu, tergantung ini ada 25 gitu. Nah, misalnya di HR division itu akan menjadi seperti ini, 00.000.127 gitu. Oke, lanjut aja. Kita kasih network address wildcard gitu kan. Network address-nya 192.168.45.0, kemudian kita kasih 0.0.0 titik wildcard-nya yaitu 127. 127. 127. Kemudian area ID yang kita gunakan adalah 10. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke atas nih. Di sini kita menggunakan untuk routernya wildcard-nya adalah 31. Jadi 31 kemudian 168.200 dan titik 20. Enter. Oke, itu untuk router 2 sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke router 3. Oh, mungkin router finance-nya dulu aja, karena itu terlampau banyak. Kita ke sini, kemudian exit. Nah, kita ke untuk router 2 kita punya IP-nya finance dan juga IP dari antar routernya. Jadi kita isi seperti sama tadi, router OSPF. Kita menggunakan proses ID yaitu 25. Kemudian kita kasih network address dari finance division adalah 192.168.60.0, kemudian untuk wildcard-nya adalah 00255 000.250 area 10. Oke, ini kita lanjut untuk antar routernya. 192.168.10.00. Dan untuk routernya 31 gitu. Titik 31 titik 31. Oke, untuk router 3 sudah selesai.
Kemudian ini router 4 kita mempunyai 1 2 3 4 network address yang harus dimasukkan. Exit kita router OSPF proses ID 25 network, misalnya yang antar router dulu 192.168.128.10 000.31 area 10. Dan yang kiri kita kasih routernya 200. Kita kasih routernya itu 220. Oke. Kemudian kita kasih ke desain dan IT division ya. Jadi untuk IP-nya ini terdesain network 92.168.32.0. Untuk subnet masknya yaitu untuk wildcardnya wildcard dari desain adalah titik 63 0.0.0.63, kemudian area 10. Kemudian kita kasih ke IT division, wildcardnya sama 90. Iya, kira-kira seperti itu untuk SPF. Kemudian kita tes sekarang dari desain ini ke sini. Oke, successful. Iya, selanjutnya yang terakhir yaitu adalah RIP. Jadi RIP itu adalah singkatan dari Routing Information Protocol. Jadi penjelasan singkatnya adalah protokol ini menggunakan distant vector routing. RIP bekerja dengan mengirimkan informasi tentang jaringan yang terhubung ke router, ke semua router tetangga neighbor gitu ya, selama setiap 30 detik. Kemudian router penerima akan memperbaharui informasinya berdasarkan informasi yang diberikan gitu. Kemudian informasi tersebut akan didistribusikan kembali ke neighbornya sampai informasi tersebut kembali ke router pertama. Sampai router tersebut agree gitu ya, itu adalah router terbaik dengan jalur yang terbaik juga gitu. Oke, ini juga udah saya isi semua. Untuk IP-nya seperti desain udah, kemudian untuk IT division ya, kemudian untuk HR, kayak untuk finance ya. Dan kemudian sekarang adalah untuk gimana caranya RIP gitu. Jadi yang pertama adalah kita exit dulu ke halaman config, kemudian kita router RIP. Kemudian karena ini di router 2 kita terkoneksi kepada network address-nya HR, kita masukkan network 192.168.45.0. Kemudian selanjutnya kita terkoneksi dengan antara router 2 dan router 4 gitu ya, 200.20. Oke, itu. Kemudian di router 3 juga sama seperti itu, kita ke halaman config, kemudian kita kasih router IP, kita kasih IP finance network 192.168.60.0. Kemudian kita kasih untuk koneksi antar routernya 128.10. Oke, itu. Kemudian ada satu cara yang lebih simpel gitu, atau mungkin lebih ramah dengan user, yaitu kita ke menu ini dan memasukkannya gitu. Kalau network address ini kan tadi ada network address-nya HR, kemudian ini untuk koneksi antar router ya. Kemudian kita coba untuk by menu ini gitu.
kita masukin desain 192.158.32.0, kita klik up ini 192.168.90, kita klik up juga. Kemudian untuk koneksi antar routernya coba dari sini 92.168.200.20, ya klik up. Kemudian untuk yang kiri 192.168.128.10, ya. Kemudian kita tes ke sini, dari sini ke sini. Oke, kita file lagi, successful. Oke, itu untuk video tutorial kali ini. Terima kasih.